ورسول السلام ورحمة الله أسأل الله يرزقنا بنا سيد المدينة والشيخ ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين خصوصا وكما هذا المسجد خير الأنام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمتأحين والأموات خصوصا وبابا والأرض حسن وصالح ومامة وصوله وأبو هريرة وأرض كشف برحمة المغفرة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق انصر على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إخواننا جماعة المغرب dan masjid Khairul Anam. Mudah-mudahan Allah berikan kita banyak umur dan berkata Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Insyaallah kami akan banyak kebaikan buat kita. Dengan Allah selalu kuatkan iman Islam kita. Allah beri kita dengan taufik rahmatnya dan rahmatnya. Allah angkat penyakit zahir batin kita. Allah berikan ilmu yang manfaat. Ya Allah terima amal ibadah kita sehingga Allah karuniakan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Setelah sifat Allah al-asyrun yang ada 20, kemudian Syekhul Imam Ahmad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjelaskan wa hada asyruna sifatan dan taqsimu ila arba'ati ajzar. Dari 20 sifat ini dibagi lagi menjadi 4. Dari 20 sifat Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah, yaitu nisbatul nafsi aidzat wa sifatul nafsiyah hiya allati la tu'balu dzati biduniha wa hiya wahidatun al-wujud. Jadi sifat nafsiyah, sifat yang dikaitkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat ini dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seandainya di dalam akal itu tidak mungkin bisa dijangkau tanpa sifat nafsiyah ini. Sifat nafsiyah yaitu wujud adanya Allah. Maka akal pun sulit untuk menerima kalau ada ciptaannya tapi tidak ada penciptanya. Jadi tidak mungkin. Bagaimana dulu Abu Nawas pernah diundang oleh seorang raja, dikatakan bahwasanya dunia ini tercipta dengan sendirinya. Dipanggil Abu Nawas, bagaimana menurut pendapat Abu Nawas? Buktikan kalau memang dunia ini ada penciptanya. Abu Nawas bilang, besok saya akan ke sini. Pagi hari raja itu sampai waktu menjelang sore Abu Nawas baru datang. Apa sebab kau terlambat? Wahai raja, ketahuilah rumahku ini di seberang sungai. Ketika aku hendak menuju ke tempatmu, aku dapati kapalku rusak, sampahnya rusak hancur. Aku bingung bagaimana mau melewati sungai tersebut sedangkan perahuku rusak. Beberapa saat aku pulang, aku kembali lagi. Aku temukan kapalku sudah benar, sudah beres dengan sendirinya. Barulah aku sempat datang ke tempatku sekarang ini dengan terlambat. Ketawa rajanya, Abu Nawas. Mana mungkin kapal rusak tiba-tiba benar sendirian, tiba-tiba benar sendiri. Begitupun kalau terus, begitupun dunia ini mana ada tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Jadi Abu Nawas ini karena raja berimannya, berusaha mengenal Allah dengan akalnya, maka Abu Nawas pun melawannya juga dengan akal. Gak bakalan susah kalau menjelaskan kepada seseorang yang sudah beriman, tapi akan sulit jika
menjelaskan kepada seseorang yang semua tergantung dari ilmu akalnya. Jadi maka akan dibalas dengan akal lagi. Jadi tidak mungkin tanpa adanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus akhirnya ada ciptaannya semua ini, tidak mungkin. Ya, ini terbagi menjadi yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, nisbatu lisalbi ay nafi. Sifat salbiyah ini sifat yang menafikan, yang meniadakan, yang sifat ini membantah orang-orang yang menafikan daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Karena banyak orang yang berusaha, maka itu ada film itu pencari Tuhan. Para pencari Tuhan tak bakalan nemu. Kita selalu berpikir tentang ciptaannya. Akhir dengan ciptaannya kita mau merenungi dan memikirkannya. Akhir disitulah timbul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat salbiyah, sumiyat salbiyah li'anna nafat anillahi ta'ala ma la yakjalali. Menafikan sifat yang tidak pantas. Sifat salbiyah ini menafikan sifat yang tidak pantas dalam wujud ketuhanan. Wujudnya Allah ini tidak pantas. Di dalam wujudnya Allah ada sifat ini. Jadi untuk membantah itu semua. Kayak Allah misalnya ya, kalau dibilang Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama hamba yang sabar, berarti Allah itu sabar. Lebih daripada manusia. Jadi manusia hendaknya lebih bersabar. Ya. Ada masanya. So, lihat tadi kita bikin Fatihah buat saudara kita di Palestina. Jadi Masya Allah, di mana di Palestina banyak rubah itu, binatang rubah itu di pinggiran kota Israel itu. Di mana dalam ramalan mereka bahwasanya ini mendekati tanda-tanda kehancuran daripada Israel. Maka mereka buru-buru bangun istana Salama ini, persiapan untuk menyambut Al-Masih atau Dajjal. Dan dibilang 100 tahun sekali masa 1924 itu masa runtuhnya Khalifah Utsman. 100 tahun kemudian itu akan bangkit lagi Islam. Itu 2024. Yang menudawi dan dalam Quran surat yang menudawi dan dia baca. Yang menudawi itu di mana saat kelompok ini menang, Islam menang, kemudian kalah Islam. Kemudian menang lagi, kemudian kalah lagi. Allah bikin ganti-gantian seperti itu. Agar mana yang lebih, agar nanti kelihatan mana yang munafik, mana yang benar-benar Islam. Di saat itu orang Islam yang mengaku dirinya Islam, mereka tetap berteman dengan orang-orang kafir. Mereka Islam banyak tapi menangnya amat-amat. Mereka merapat aja ke orang-orang kafir dengan harapan suatu saat nanti kalau orang kafir menang, dia selamat dunia orang kafir. Setelah Islam yang menang, dia juga selamat karena kakinya ada di dua tempat. Itu nanti terlihat. Dari masa-masa Imam Syafi'i bilang, seandainya engkau tidak bisa membantu ini agama, minimalnya kau jangan berpihak kepada yang musuhi agama. Gitu ya. Ada yang menunda namanya. Nanti ada dari surat Al-Baqarah. Ini membantah sifat salbiyah ini daripada sesuatu yang tidak pantas, daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah enggak kasih menang kepada Allah yang kasih menang? Umat Islam saudara kita Palestina itu mudah. Cuma enggak semudah itu perjuangan Allah pengen menang. Beri dimana lihat keluarganya hancur dibunuh, bahkan ada anak istrinya mereka nggak temui, udah hilang di reruntuhan. Jadi ente yang masih Indonesia jangan merasa musibah itu berat dengan ada miskin, nggak punya orang tua lagi. Mereka Masya Allah itu bahkan jenazahnya nggak sempat nguburin jenazah orang-orang yang disayangi. Ya, jadi musibah itu nggak bakal Allah berikan kecuali mereka mampu. Dan Allah ini pengen tahu di mana diletak
atau di mana hamba-hambanya sabar terhadap musibah cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bukan berarti Allah itu gak perhatian. Oh yang kena seluruh anak kecil semuanya. Kita bakalan tahu nanti. Bahasanya banyak ini ya. Di akhir-akhir zaman ini orang-orang yang gak berdosa itu orang yang baik, ulama-ulama soleh itu Allah cabut. Anak-anak kecil banyak itu yang wafat. Kenapa? Kalau kita beranggapan biar nanti pas musibah ini turun sisanya tinggal orang-orang kayak kita doang yang berdosa ini, kalau nggak berdosa udah nggak ada lagi. Gitu ya. Biar nikmat itu ada juga para berdosa doang. Maka udah zaman sekarang, zaman ini kita banyak bersabar dan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka kenapa ya, kalau Allah Tuhan Maha Penyayang, kenapa kok itu yang bumi itu yang kena kecil semua kebanyakan. Kalau Allah Maha Mampu, kenapa gak kasih menang aja itu Palestina? Ada ingat ke Abdul Rashid Ibn Gihab Syafi'i pernah tanya sama Imam bin Hadid tahun 2017 kalau nggak salah. Ya Habib kita udah berdoa ini, udah bikin istighosah buat kawan-kawan saudara kita di Palestina, tapi kalau Allah nggak masih memberikan kemenangan juga. Kata Allah, kata Ibn Hadid, bagaimana doa mereka mau diterima? Sedangkan 70% lebih dari umat Islam sekarang mereka meninggalkan sholat. 70% dari umat Islam semua tinggalin sholat. Mereka berusaha nyari perhatian. Lihatlah sekarang bikin YouTube, bikin TikTok, biar di like. Mereka ingin bagaimana cara disukai, tapi mereka lupa dengan keadaan agama mereka sendiri. Al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Kita koreksi, kita lihat kemarin kita buka YouTube, ini Masya Allah. Semua ada yang joget-joget, sekeluarga nanti dapat apa, itu bikisan, ini Masya Allah. Seharusnya itu hilang malu. Karena mungkin mereka karena keadaan, karena uang daripada mereka minta, tapi malu itu yang diutamakan. Kenapa? Karena mereka berakidah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, semua pengen cari perhatian bagaimana cara disukai. Ya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu tidak. Allah itu terdahulu, tidak ada permulaan. Jadi membantah bahwasanya Allah itu dilahirkan. Jadi sifat salbiyah ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu dilahirkan. Qidam, baqa, dan Allah itu kekal. 5 sifat yang ada di dalam sifat salbiyah. Qidam, Allah itu dahulu, tidak ada permulaan. Baqa, Allah itu kekal, tidak ada pengakhirannya. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan itu dilahirkan dari makhluknya, ciptaannya sendiri. Maka ketika sifat salbiyah ini kita terapkan, kita pahami, seandainya pun kita berdialog dengan orang-orang yang di luar daripada Islam, misalnya mereka nggak bakal bisa membantah ini, tapi omongan mereka akan berputar di sekeliling itu aja, sehingga mereka sendiri pun bingung dengan jawaban yang mereka ucap sendiri. Bagaimana mungkin adanya mandat atau adanya turun-temurun kedudukan, yang ini mati Tuhan, yang ini mati, masa kuasanya udah ganti, kemudian turun kepada anaknya ini itu dan sebagainya. Sebenarnya mudah itu untuk membantah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits. Di dalam sifat salbiyah ini ada mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makanya Allah tidak pernah turun ke dunia ini menyerupai apapun tidak pernah. Nabi Musa alaihissalam ketika naik ke Bukit Tur itu melihat pohon bercahaya, bukan api, tapi bercahaya. Ya, bukan api. Ya dari jauh Nabi Musa jalan sampai istrinya melihat di atas itu ada api, bukan, tapi bercahaya dinaik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa
untuk melepas hendaknya. Dua dilompat dari dua, di mana bukit itu disucikan. Dilepas oleh Nabi Musa alaihissalam, disitulah dia berhadapan dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang langsung turun, nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah berikan tongkat, kemudian tangannya bercahaya. Ya, jadi tidak pernah Allah itu turun dalam bentuk wujud sebagai wujud makhluk ciptaan. Mukhalafatul lil hawadits, Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya yang terbaru ataupun yang lama. Jadi tidak ada. Jadi tidak mungkin. Dan kalau dikatakan Allah itu turun dalam bentuk manusia karena berhadapan dengan manusia. Sedangkan Nabi Muhammad Allah utus rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Bahkan binatang aja dapat rahmat karena Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan makhluk yang lain, malaikat itu Allah perkenankan, Allah izinkan ketika turun ke dunia ini berwujud sebagaimana wujudnya manusia. Tapi tidak pernah yang paling seram, pasti yang paling bagus dalam perwujudan. Kemudian dia wa bi nafsihi, Allah itu berdiri dengan sendirinya, tidak perlu bantuan apapun dalam menciptakan apapun. Dan bilang ya, Allah nggak memerlukan. Dia turun ke dunia ini untuk mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat atau kebaikan-kebaikan. Tidak, tapi Allah utus nabinya. Kenapa enggak Allah langsung aja memerintahkan kita? Ini untuk ngetes keimanan kita. Untuk ngetes keimanan. Biasanya manusia berhadapan dengan manusia, itu mereka manusia lebih menilai. Imamuhum fi uyunihim, kebanyakan manusia melihat, menjadikan pemimpin dilihat dari mata mereka. Ketika Allah langsung misalnya yang turun, misalnya mereka mengatakan Nabi Musa itu Tuhan, sama-sama manusia. Nabi Isa itu Tuhan. Ketika Tuhan berwujud dalam pandangan manusia, ketika sama-sama manusia melihat mana yang saya mesti tunduk atau muliakan atau ikuti. Di satu mereka melihat, Nabi Isa ini miskin. Coba seandainya Nabi Isa itu kayak Nabi Sulaiman, kaya aja, tidak bakalan gitu terjadi hal-hal yang kita ketahui sekarang ini. Seandainya Nabi Isa itu aja punya kedudukan seperti Nabi Sulaiman dengan kerajaan harta yang banyak, semua lancar. Tidak bakal Nabi Isa itu diikuti, bahkan mau dibunuh dan sebagainya, dapat fitnah, tidak bakal. Seandainya Allah utus Nabi Isa mempunyai keutamaan sebagaimana keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi manusia memang itu pandangnya. Saya mau ikut sama dia, kelebihan apa yang dia punya saya nggak punya. Manusia pandangannya masih begitu. Saya orang kaya di Jakarta, nomor 1 orang kaya saya. Saya pasti lihat orang yang lain itu di bawah kedudukannya daripada saya. Tapi ketika dibandingkan orang nomor 1 misalnya di negeri lain, misalnya siapa di sini orang kaya nomor 1 di negeri lain, saya pasti lihat kayaknya sekaya apa. Dibandingkan hartanya, harta saya misalnya 3.000 triliun, dia punya 6.000 triliun. Oh ternyata dia lebih kaya. Baru yang tadi saya orang kaya nomor 1 Indonesia, baru lihat bisa menghargai orang kaya yang sama-sama peringkat 1 tapi hartanya lebih banyak. Manusia begitu semuanya. Dalam pandangan manusia, makanya Allah pengen ngetes siapa di antara kalian ini yang beriman, diutus seorang nabinya yang sama-sama manusia. Kalian mana dari apa? Kebenaran ucapannya, apa mana daripada kedudukan dunianya, pangkatnya. Mungkin Nabi Muhammad udah berhenti dakwah. Jangan menyebar lagi Islam. Apa yang kamu mau? Kamu pengen nikahin perempuan yang cantik, kami nikahin. Kau pengen kedudukan, kamu berikan kemuliaan. Kau pengen harta, kita berikan kamu kekayaan. Sampai kamu paling jadi orang paling kaya, paling terhormat, paling dapat istri yang paling cantik. Rasulullah hanya tersenyum dan menerima tawaran itu semua. Makanya dipilih itu sama-sama manusia. Biar kenapa? Bisa di dalam kalian yang ada iman di hatinya, yang akalnya ini bekerja. Oh iya, apa yang disampaikan ini benar.
Dan dilihat lagi sifat mereka pada lagi amanah, sidik, ya, fatonah. Jadi mereka sifat-sifatnya sudah melihat semuanya. Akhirnya mereka nggak perlu Allah langsung turun. Ya, sebagaimana nanti ini bisa membantah orang-orang non-Muslim, khusus orang Nasrani mengatakan Nabi Isa turun sebagai Tuhan. Bertanya lagi, Nabi Isa Tuhan? Ya, ketika Nabi Isa berdoa, mereka kepada Tuhan. Malam minggu lagi, acak-acak lagi akalnya. Ketika Nabi Isa mati, yang nyambut siapa? Tuhan. Nah, Tuhan jawabnya cabut sama Tuhan. Dan terus Tuhan ada berapa? Mereka bakal bingung. Enggak, tapi enggak begitu cara mainnya. Nah, ilmu teolog yang dimana lebih mengutamakan lisan. Sebenarnya itu udah membantah berapa banyak gitu ya. Mereka para pendeta yang awalnya berniat membaca mempelajari Al-Quran, niat untuk membaca Al-Quran, justru mereka ini agama memang lebih masuk akal, lebih dicerna. Akhirnya mereka malah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita orang-orang yang sudah jadi Islam sendiri ya, malas untuk menelaah itu, sehingga keraguan yang banyak. Sehingga kita khawatirkan bukan akhirat, padahal dia bilang akhirat ulah. Akhirat itu lebih utama daripada dunia, tapi lebih mementingkan daripada dunia. Kenapa Allah memerlukan malaikat untuk yang bagian ngurusin ini, malaikat yang bagian ngurusin ini, yang bagian nganterin wahyu, bagian mencabut nyawa. Kenapa Allah memerlukan? Kalau Allah punya kemampuan, Allah itu punya putra warna, kenapa enggak melakukan sendiri? Karena tahu kita ini enggak bakalan mampu. Maka Allah bilang inna sesungguhnya anzalna, kami yang menurunkan. Bukan Allah yang menurunkan sendiri, tapi inna anzalna, kami yang menurunkan. Allah mengangkat derajat malaikat. Sedangkan manusia enggak pernah mengangkat derajat seseorang pun. Ya. Jembatan, misalnya jembatan Suramadu itu dibangun oleh presiden, misalnya oleh Wakil Habib Hussein Assegaf, salah aneh. Padahal aneh nggak membangun, yang bangun itu kuli-kuli semuanya. Ya, para pekerja semuanya. Pasti begitu. Tapi Allah berkata, Inna anzalna, kami yang menurunkan. Nanti orang yang mereka mau berpikir, ada pikiran yang bagus, ada yang enggak. Kalau Allah punya kemampuan, kenapa kok pakai juru malaikat? Kenapa Allah enggak sendiri aja? Bayangin aja tentang masalah wahyu. Wahyu aja enggak mampu. Wahyu aja Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril dalam wujud sebenarnya itu enggak kuat. Bagaimana kalau Allah langsung? Manusia ketika dicabut nyawanya aja, baru malaikat utusan Allah juga enggak kuat, udah terbelalak matanya, udah hilang kayak orang gila. Ketika manusia dicabut nyawanya itu hanya kayak orang gila. Ya, maka mereka kadang enggak tetap hatinya, susah mengucapin 2 kali syahadat. Mengucapin kalimat tauhid la ilaha illallah mereka sudah. Karena ketika malaikat Israel mencabut nyawa itu dalam wujud yang sebenarnya, enggak kuat. Sama makhluk. Itu apa nih kalau ketemu setan baca ini. Tapi pas ketemu setan lupa semua dah. Ini baru makhluk sama makhluk, bagaimana Allahnya langsung. Tidak ada yang kuat. Makanya bukan berarti Allah itu tidak mampu, akan tetapi tergantung takaran kita, kadarnya kita. Setan ada, jin ada, tapi gak semua orang mampu untuk bertemu. Gak mampu, gak semua orang punya mental untuk berhadapan dengannya. Gitu ya. Nabi Sulaiman karena Allah berikan kemampuan, dari mampu untuk berhadapan, bahkan memerintah. Dan Nabi Sulaiman terbebas daripada tipu daya jin. Terbebas daripada tipu daya jin. Kalau kita masih gampang ditipu daya oleh jin. Ya. Badan kita diisi bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Bisa dengan orang bisikan, motornya ada di sini yang hilang, dikasih tahu gitu jadi. Padahal secara nggak langsung jadi itu. Akhirnya nanti kalau kita iman nggak kuat, kita langsung ini saya hebat bisa mengetahui hal-hal gaib ini dan sebagainya. Akhirnya hilang tawakalnya sama Allah.
gara-gara pakai cincin ini jadi selamat ini itu dan sebagainya. Ya. Wahdaniyah, sifat yang kelima dalam sifat sabiyah, Allah itu esa. Dibantah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada syarikat, enggak ada yang setara dengan Allah. Ngumpulin enggak bakalan, semuanya jauh di bawah derajatnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu punya kuasa dan bagi mereka yang mampu merasa dirinya itu setara dengan Tuhan. Dan enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak sekutu. Enggak perlu dilahirkan dan enggak perlu malaikat. Dan juga enggak menerima jabatan dari orang atau Tuhan sebelumnya, tidak ada. Ya, bahkan Namrud, ya bahkan siapa Fir'aun, ya, ini menantang Tuhannya Musa sampai bangun piramid paling tinggi. Kemudian mereka Namrud ini memanah ke langit, pengen membunuh Tuhannya Musa, dipanah ke langit. Allah tipu daya, panahnya jatuh, ada bekas darah, sudah mati Tuhannya Musa. Di situ baru dia ngaku dirinya Tuhan. Ya, ini Masya Allah. Jangan sampai kita pakai sesuatu kehebatan kita punya, uang bisa membuat kita segala-galanya, amal kita karena uang, kita bisa membeli apa, bahkan membeli nyawa orang. Dia merasa dirinya seperti Tuhan. Fir'aun ketika dia mengusir Nabi Musa, ini cobaan buat Nabi Musa. Allah nggak ada, Allah nggak angkat nikmat Fir'aun, tetap Allah kasih sehat, tetap Allah beri nikmat sama dia, badannya gede, kokoh, jarang sakit ini Fir'aun. Ketika dia ngaku Tuhan, tidak ada lagi, semuanya haram, semuanya dihajar habis. Begitupun Namrud, ya, begitupun dengan Haman, begitupun dengan Qarun, semuanya. Ketika dengan kekayaannya dia mampu membeli semuanya sampai memusuhinya. Ya padahal dulunya orang beriman kan, kalau Fir'aun ini dengan Nabi Musa, Fir'aun kan orang luar dia, orang luar daripada Nabi Musa alaihissalam, bukan umatnya. Tapi kalau Qarun ini kan dulunya orang soleh, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia kaya, dia malah musuhin Nabi Musa. Akhirnya Allah binasakan karena gak pantas orang dalam musuhin pemimpinnya. Sedangkan Fir'aun orang luar itu kan, tapi ketika musuhin Musa, Allah gak ada, tapi Allah kasih cobaan dia. Tapi ketika dia ngaku dari Tuhan, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi alasan kecuali Allah mampu untuk mengazabnya. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang membantah. Sifat sabiyah ini untuk membantah orang-orang yang beranggapan bahwasanya Allah itu punya kekurangan. Jadi kalau kita nanti berhadapan seandainya Allah itu kan begini, yang dijelaskan 5 sifat sabiyah ini untuk menghalau cara berpikir mereka, berusaha mereka apa yang mereka pahami bahwasanya Allah itu mempunyai segala kekurangan. Wah katanya ikhwan. Jadi Masya Allah, ilmu tauhid ini ilmu yang jarang dipelajari. Sudah banyak di musola-musola masjid, sudah bertahun-tahun ini banyak yang mereka sudah tidak lagi mempelajari kita tauhid. Sedangkan antum yang sekarang umur 60 mungkin masa-masa mudanya sering di musola-musola kayak kita ulama-ulama kampung itu biasa sifat 20 atau apa mereka paham. Bahkan nenek yang dulu yang sekarang ini, nenek kita pun dulu biasa begitu, wujud tidak bakal itu mereka hafal di luar kepala tanpa mereka pahami, tapi mereka imani. Tapi kalau kita mau beriman harus diakal dulu. Ini yang sebab celakanya orang-orang sekarang. Mudah-mudahan akal dan pikiran kita dan hati kita mudah-mudahan sinkron sehingga menjadi baik ini keduanya, sehingga timbul hikmah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Abdul Magutu Adam Nabi